Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Semoga teman-teman semua sampai saat ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik ya teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah teman saya ya, yang memberi informasi tentang makam tua ya, makam tua yang di video sebelumnya itu saya videokan. Jadi di sini sudah sampai ke rumah teman saya. Saya ingin menanyakan beliau, teman saya ini dapat informasi dari mana dan mungkin memiliki cuplikan cerita ya atau sedikit sejarah tentang makam tersebut, gitu ya. Ini Pak Budi ya namanya, Pak Budi. Pak Budi ini dapat informasi itu dari mana, Pak? Baik, ini ya awalnya itu tidak sengaja. Waktu kami sedang takziah di tempat orang meninggal dunia, dan di situ di lingkungan kami itu ada yang menghadiri kegiatan tersebut, acara takziah tersebut, yaitu seorang ya katakan pimpinan pondok pesantren ya, untuk mengisi luang obrolan setelah selesai kegiatan membaca dan mengirim doa. Nah, di situ beliau bertanya kepada saya ataupun sekelompok orang-orang yang hadir di acara tersebut. Nah, dia menanyakan Kampung Serdang Tanjung Bintang itu kalau dari sini jauh atau dekat? Dari pertanyaan tersebut, wah, saya timbul keinginan tahu kenapa kok Bapak pimpinan pondok atau Pak Ustadz ini menanyakan itu. Ada apa, Pak? Sebetulnya Bapak itu berasal dari salah satu pondok pesantren yang ada di Dusun Krian, Desa Suban, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, beliau banyak bercerita. Nah, di situ terjadilah obrolan yang menurut saya serius sekali, dan menarik bagi saya. Nah, dia menanyakan hal seperti itu, dia membuka obrolan itu dengan sebuah, karena beliau pernah katakan apa ya, bermimpi atau dia diarahkan untuk menanyakan hal itu di tempat tersebut, di tempat ya itu di daerah makam tersebut. Itu dia bercerita bahwasanya dulu itu merupakan sebuah perkampungan besar, namun sudah ditinggal. Setelah itu ditinggalkan oleh para warganya. Nah, di situ Pak Kiai juga menarik ceritanya bahwasannya di situ itu ada makam tua. Makam tua ada, kalau Bapak Kiai tersebut itu menyatakan itu ada makam para santri, makam santri seperti itu. Nah, sebelum itu saya pernah mendapatkan kabar atau cerita. Kenapa saya di situ katakanlah
tertarik ya, untuk membaca, untuk membicara atau membahas hal tersebut. Itu ada salah satu warga yang kebetulan ada di sekitar makam. Ya. Memang betul dulu pernah ada kampung tua yang ditinggalkan. Namun untuk saat ini di sekitar tersebut itu sudah berdiri kampung-kampung atau rumah-rumah baru. Nah, seperti itu. Nah, Pak pimpinan pondok atau Pak Ustadz itu bahkan sempat dia itu berkata ke depan makam santri itu ke depannya akan menjadi tujuan para peziarah. Ya. Salah satu tujuan mungkin ya. Salah satu tujuan para peziarah. Ya. Nah, di situ sebelum ini Pak Kiai atau pimpinan pondok ini membuka dan bertanya hal kampung katakanlah makam para santri, itu ada informasi atau kabar bahwasanya tempat tersebut pernah didatangi sekelompok orang, artinya lebih dari satu, itu untuk datang berziarah. Bahkan lingkungan sekitar itu tidak tahu, tidak mengenal siapa yang datang itu. Namun tamu atau yang datang itu berkelakuan baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi sedikit informasinya seperti itu ya teman-teman. Ya, teman-teman mungkin lebih paham apa yang disampaikan oleh Pak Budi tentang sejarah makam tua tersebut. Itu tadi ada kampung yang ditinggalkan itu, Pak Budi tahu nggak kenapa kok ditinggalkan? Nah, terus terang itu kan kampung lama. Ya. Kemungkinan saya juga belum lahir. Oh, ya. Jadi itu hanya dengar cerita. Ya. Mungkin kalau yang mungkin lebih pasnya lagi ataupun yang lebih mendetail nanti kita bisa menanyakan kepada orang-orang yang memang itu tahu ataupun ya katakanlah karena ya setelah kita juga kemarin itu melihat ke lokasi ya memang betul. Kemarin ada informasi juga pas waktu kajian tersebut, kebetulan di sebelah saya itu ada Pak Ustadz atau yang memimpin acara tersebut untuk menguatkan informasi tersebut, memiliki informasi ya, makam tersebut ya memang betul ada dan sekarang sudah ada, tidak seperti dulu. Nah, kan itu informasi awal tidak seperti kalau dulu kan tidak terawat. Ya, tidak terawat. Sudah nisan dan nama-nama itu. Nah, dari Pak Kiai tersebut bahwasanya kalau tidak salah dengar saya itu yang memberi nama itu adalah Bapak Kiai dari Tugu Mantan ataupun dari Kuai Sulam. Malah orang jauh itu ya. Iya betul. Nah, saya juga sempat bingung kenapa Pak Ustadz yang notabene-nya itu asalnya dari Kemiling, Bandar Lampung, kok tahu? Itu yang bikin penasaran saya. Ya karena di situ sebelum Pak Ustadz itu menanyakan kampung Serdang dan Bintang, yang sebelumnya itu saya juga pernah dapat informasi tersebut. Jadinya ya hanya sebatas sampai di situ saya obrolan kita. Ya lebih baiknya atau lebih bagusnya kalau mau ditelusuri ya silakan. Kenapa kok bisa menyebutkan seperti itu? Ya nanti kita cari informasi lagi. Banyak lagi cari informasi lagi. Kita menuju ke salah satu teman saya juga itu sebetulnya yang ada di Dusun Krian, Desa Subang, dan sekaligus bisa nanti langsung ke Pak Ustadznya tersebut.
Nah, ya gitu teman-teman ya, sedikit informasi nih, sudah mendapat gambaran ya. Jadi arah kita untuk mencari siapa sebenarnya para guru, para orang alim yang kita kunjungi makamnya kemarin, itu sudah ada gambaran. Itu kita akan mencoba ke Dusun Krian teman-teman ya, mungkin menemui Pak Ustadznya itu ya. Pak Ustadz itu pimpinan pondok pesantren teman-teman. Dan kebetulan juga ini saya punya teman juga di Krian. Ya nanti sebelum ke rumah Pak Ustadz, nanti kita ya sedikit cari informasi lah dari teman saya itu ya. Gitu ya teman-teman. Ini kita mau jam berapa ini? Sekarang jam 8 teman-teman ya. Jadi ini mumpung belum malam, ini kami mau melanjutkan perjalanan mencari informasi yang lebih dalam lagi ke Pak Ustadz yang pimpinan pondok pesantren di Dusun Krian. Gitu ya teman-teman ya. Untuk video kali ini saya potong dulu, nanti kita lanjut lagi setelah sampai di rumah teman saya. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini menyambung video pencarian informasi ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di rumah teman saya, ini Pak Handoyo, yang beliau ini tinggal di Dusun Krian yang tadi disebutkan oleh Pak Budi ya. Karena Pak Budi mendapat informasi itu dari pimpinan pondok yang pondoknya itu berada di Dusun Krian. Nah, jadi ini saya mau menanyakan pada Pak Handoyo ini, di Krian itu ada pondok berapa Pak? Kalau di Krian itu memang benar ada pondok satu. Ada satu. Ya, kalau di Suban banyak lah namanya Suban. Suban itu desa. Kalau Krian ini dusun. Jadi informasinya itu di Dusun Krian. Berarti cuma ada satu. Ya. Nah, itu pondok apa Pak? Anas Rodatul Muhtadin. Anas Rodatul Muhtadin. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi itu nama pengasuhnya Bapak Anas ini. Oh, Anas Rodatul Muhtadin. Oh, berarti ya. Anasnya itu nama ya, kiainya. Nama kiainya. Oh, nama kiainya seperti itu. Ini Pak Han ini kenal nggak ini? Kenal, insya Allah kenal. Karena ya ada beberapa. Karena Pak Anas itu orang baru di sini, belum ada setahun. Makanya kan kita intent ke sana terus. Silaturahmi lah namanya sama kiai. Jadi ya udah kenal. Ya itu ya teman-teman. Ini alhamdulillah informasi semakin semakin mengerucut ya, atau semakin jelas ya teman-teman. Jadi awalnya kita ngawang ya, ngambang informasi dari mana seperti apa. Setelah ke tempat Pak Budi tadi, arahnya ke Krian, ini saya bertemu dengan Pak Handoyo yang memang domisilinya di Krian dan mengetahui pondok yang dimaksud oleh Pak Budi tadi. Dan nama pondoknya Anas Rodatul Muhtadin dan pengasuhnya bernama Pak Kiai Anas ya teman-teman ya. Jadi ini jam berapa Pak ya? Sekitar jam 9 ya. Jam 9. Kalau misalnya kesana kemalaman nggak ini? Insya Allah biasanya sih ada pengajian bapak-bapak sih kalau malam kayak gini mungkin ya tinggal ngobrol-ngobrolnya mungkin kalau kita kesana. Kemungkinan ya nanti kita mungkin coba ke sana dulu. Ya. Jadi nanti kita kalau misalnya ada waktu bisa ketemu ya alhamdulillah kita bisa menggali informasi lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya beliau sibuk ya mungkin lain waktu lagi kita
silaturahmi ke pondok Kiai Anas. Itu ya teman-teman. Ini videonya saya potong lagi karena langsung mau menuju ke pondok Anas Raudhatul Mubtadiin. Jadi ikuti terus untuk mengetahui informasi makam, bahasanya makam santri di Kampung Serdang. Jadi nanti kita akan menanyakan langsung kepada sumbernya yang punya apa ya namanya ya punya mungkin memiliki cerita ya tentang makam santri di Kampung Serdang itu Pak ya. Itu ya teman-teman, saya potong videonya dulu, nanti kita sambung lagi.